Oke ya, jumpa lagi dengan saya Aswar dalam program Beda Buku Letting Go. Jadi teman-teman yang beli buku Letting Go lewat tim PCI itu akan mendapatkan beda buku secara keseluruhan per paragraf gitu. Satu video itu berisi 2 sampai 3 paragraf. Mari kita mulai di paragraf selanjutnya. Oke, bismillah ya, kita mulai lagi dengan di paragraf yang ini. Pada paragraf ini Hawkins menulis bahwa setelah mengkaji banyak metode kesadaran, artinya banyak metode, jadi banyak metode untuk meningkatkan kualitas kesadaran dan penurunan stres. Pendekatan Letting Go itu menonjol karena kesederhanaannya, efisiensinya, kemanjuran klinisnya, dan ketiadaannya dari konsep-konsep yang dipertanyakan. Jadi Letting Go itu tidak akan bertentangan dengan konsep apapun, karena Letting Go itu sebenarnya bukan konsep. Dia adalah pengetahuan tentang diri kita sendiri, pengetahuan tentang dualitas gitu. Juga Letting Go itu kecepatan hasil yang bisa diamati gitu. Saking sederhananya ya, itu kesederhanaannya terasa menipu dan hampir menyamarkan manfaat nyata dari tekniknya gitu. Secara sederhana, teknik ini membebaskan diri kita dari ikatan-ikatan emosional. Jadi dengan Letting Go itu kita membebaskan diri kita dari keterikatan pada dualitas. Itu. Karena dualitas ini penyebab penderitaan lah. Penyebab penderitaan. Jadi penderitaan itu bukan karena peristiwa eksternal, tetapi karena keterikatan kita pada dualitas. Itu adalah penyebab penderitaan gitu. Itu salah satu poin ya di paragraf ini. Akal pikiran yang terdiri dari banyak pemikiran atau thought digerakkan oleh perasaan. Artinya ya, kalau perasaan kita lagi kacau, itu kan muncul semua itu koleksi pemikirannya. Jadi kalau perasaan kita lagi kacau, muncul semua koleksi-koleksi pemikirannya. Muncul. Database-nya itu muncul gitu. Setiap perasaan adalah derivasi kumulatif, proses pembentukan yang kumulatif. Jadi perasaan itu derivasi kumulatif, ya, proses pembentukan yang sifatnya kumulatif dari ribuan pikiran gitu. Jadi ketika perasaan itu terpicu, ribuan pikiran tadi langsung muncul. Karena sebagian besar orang di sepanjang hidupnya itu menahan, menekan, dan mencoba melarikan diri dari perasaan mereka. Kemudian energi yang tertekan ini menumpuk dan mencari ekspresi melalui nestapa psikosomatis, gangguan tubuh dan emosional, bahkan sampai perilaku yang kacau dalam hubungan antar pribadi. Jadi memang ini
Seringkali kita terbiasa dengan budaya untuk tidak mengakui perasaan kita, tidak menerima perasaan kita gitu. Itu ya. Jadi kemudian karena tidak ada budaya untuk mengakui, artinya tidak ada ruang dan waktu untuk mengurus perasaan. Itu kan budaya yang kita terima ya dari sosial kita. Sosial kita itu tidak akan memberikan ruang dan waktu untuk membahas perasaan. Nah, itu persoalannya, kemudian kita jatuh ke dalam perilaku menahan, menekan, dan mencoba mengalihkan diri dari perasaan gitu. Akhirnya apa? Ya jadi psikosomatis, gangguan tubuh, penyakit emosional, dan perilaku yang kacau dalam hubungan antar pribadi. Dan perasaan-perasaan yang terakumulasi tadi, yang tertumpuk tadi, itu menghalangi pertumbuhan spiritual, menghalangi evolusi kesadaran, serta menghalangi menjadi batu penghalang untuk kesuksesan dalam banyak bidang kehidupan. So, dengan memahami teknik letting go, efeknya kan bisa pada level fisik, ya, emosional, spiritual, gitu, hubungan, kinerja, gitu. Karena kita mampu membebaskan diri dari tekanan-tekanan, dari keterikatan pada dualitas, gitu. Jadi itu pengantarnya ya, pengantar dari Hawkins. Jadi ada manfaat nyata ya pada level fisik. Pada level fisik itu dengan melepaskan dualitas dari kesadaran kita, maka beban dari dualitas tadi itu akan mengganggu sistem saraf otonom, akan memblok sistem akupunktur di tubuh kita gitu. Sehingga kemudian menjadi proses patologis. Artinya dengan membebaskan sistem saraf otonom dari tekanan, dengan membebaskan jalur energi akupunktur kita dari tekanan, maka akan terjadi pembalikan. Akan terjadi pembalikan dari proses patologis di tubuh gitu. Sehingga organ itu kembali ke fungsinya yang optimal. Itu secara fisik ya. Secara perilaku kita kan banyak dipengaruhi oleh kecemasan, ketakutan. Ini emosi dasar ya, kecemasan gitu. Dan biasanya kita menghadapi kecemasan ini dengan pelarian kepada obat-obatan, alkohol, hiburan, tidur yang berlebihan, makan yang berlebihan gitu. Dengan kemampuan letting go, maka kita akan memiliki peningkatan vitalitas, energi, semangat, kesehatan, dan fungsi yang lebih efisien dan mudah di semua bidang. Jadi ini Hawkins mulai mempromosikan manfaat letting go secara klinis dalam berbagai aspek. Pada hubungan antar pribadi misalnya, ketika kita menerapkan letting go untuk memasrahkan perasaan-perasaan negatif, kemudian itu akan ada peningkatan perasaan positif yang mengakibatkan perbaikan yang bisa diamati dalam cepat dalam semua jalinan hubungan. Ada kemampuan untuk lebih mencintai. Konflik dengan orang lain berkurang secara progresif. Artinya pengurangannya itu berangsur-angsur ya. Sehingga performa pekerjaan pun meningkat gitu. Sirnanya blok-blok negatif memungkinkan tujuan-tujuan karir menjadi lebih mudah dicapai. Dan perilaku merusak diri yang didasarkan pada perasaan bersalah itu semakin berkurang gitu. Semakin sedikit ketergantungan pada intelektualisme, proses intelektualisasi itu ketergantungan pada pemikiran tertentu. Karena
proses mendapatkan pengetahuan secara intuitif semakin banyak digunakan. Artinya intuisi kita menjadi lebih dominan nanti jika kita mampu menerapkan letting go dalam pelepasan emosi negatif. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian, seringkali muncul kemampuan kreatif, energi kreatif, dan kemampuan psikis yang tak terduga sebelumnya, yang gagal muncul dalam orang yang menekan emosi-emosi negatifnya. Gitu. Yang sangat penting adalah berkurangnya ketergantungan, karena ketergantungan itu sangat berbahaya dalam semua jalinan hubungan manusia. Ketergantungan mendasari begitu banyak rasa sakit dan penderitaan, bahkan termasuk kekerasan dan bunuh diri sebagai ekspresi puncaknya. Ketika ketergantungan berkurang, terjadi penurunan agresivitas dan perilaku bermusuhan. Perasaan-perasaan negatif ini digantikan oleh perasaan ikhlas dan kasih sayang terhadap orang lain. Itu manfaat dalam hubungan pribadi. Pada level spiritualitas, jadi kita mesti juga mengembangkan spiritualitas kita. Gitu. Nah, pelepasan emosi-emosi negatif membuat seseorang itu mudah terhubung dengan kebahagiaan, mudah terhubung dengan kedamaian, kesukacitaan yang terus meningkat. Gitu. Ada perluasan kesadaran, ada realisasi progresif, dan mudah mengalami pengalaman diri yang sejati. Mudah terhubung dengan keilahian. Ajaran para guru agung terungkap dalam diri sebagai pengalaman pribadi. Jadi ini manfaat yang lebih tinggi ya. Jadi apa yang diajarkan oleh guru-guru spiritual itu akan terungkap begitu saja sebagai pengalaman pribadi kita gitu. Pelepasan yang progresif terhadap batasan-batasan dalam diri memungkinkan terjadinya realisasi pada identitas, pada pada kesejatian gitu. Jadi dalam hal ini letting go atau pelepasan itu salah satu sarana paling efektif untuk mencapai tujuan-tujuan spiritual. Jadi dalam pendekatan Hawking itu pencerahan itu adalah hasil dari kemampuan kita menyingkirkan atau membebaskan diri dari dualitas. Jadi pencerahan itu adalah akibat dari kemampuan kita menyingkap awan-awan dualitas dalam diri. Jadi di sini Hawking paragraf terakhir ya mengajak kita, siapapun mampu mencapai semua tujuan ini dengan kelembutan dan kehalusan, tatkala mampu bersikap pasrah sepanjang hidupnya. Artinya tidak ada duel dengan dualitas gitu. Sirnanya kenegatifan yang berganti dengan perasaan dan pengalaman positif sangat menyenangkan untuk disaksikan dan dialami. Dan buku ini memandu Anda untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang membahagiakan itu. Tertanda David R. Hawkins, Founding President Institute for Spiritual Research, Sedona, tahun 2012. Oke ya, ini udah selesai. Kita akan lanjut di bab selanjutnya.